Selamat datang di perkuliahan algoritma dan pemrograman. Kita akan membahas mengenai algoritma. Algoritma merupakan urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Jadi ada alurnya. Disebut juga urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Jadi harus ada masalah dulu dan bagaimana urutan yang logis dalam pemecahan masalah tersebut. Ada 5 ciri penting algoritma. Yang pertama, selesai dalam jumlah langkah terbatas. Artinya, langkahnya itu bisa dihitung, bukan tidak terbatas. Yang kedua, tidak memiliki arti ganda atau tidak ambigu. Hanya menghasilkan hasil yang pasti. Outputnya itu satu jenis output. Lalu memiliki input, ya, atau tanpa input, bisa. Dan juga memiliki output, atau tanpa output, juga bisa. Tetapi ada proses di dalamnya, sehingga algoritma itu sendiri memproses input menjadi output. Seperti itu pada dasarnya. Dan algoritma haruslah efektif. Efektif di sini tepat, memberi hasil yang benar dalam menyelesaikan masalah. Itu adalah algoritma. Kemudian algoritma ini yang dituangkan menjadi bahasa pemrograman. Suatu program ya, dalam suatu bahasa pemrograman tertentu. Nah, program ini merupakan perwujudan atau implementasi algoritma ya dalam bahasa pemrograman tertentu. Berikut langkah-langkah dalam membuat program. Yang pertama, mengetahui persoalannya. Permasalahan apa yang akan diselesaikan. Kedua, menganalisa penyelesaian persoalan dengan langkah-langkah, yaitu yang pertama, menentukan variabel-variabel yang akan digunakan. Yang kedua, menentukan teknik penyelesaiannya, misalkan dengan rumus atau formula tertentu. Seperti itu. Yang ketiga, membuat algoritma atau flowchart, istilah lainnya ya. Jadi teknik untuk membuat algoritma bisa dalam bentuk flowchart yang akan dijelaskan selanjutnya. Selanjutnya yang keempat, mengubah algoritma atau flowchart tersebut ke dalam bahasa pemrograman. Yang kelima, menjalankan program untuk mengetahui validitasnya. Itu di sini disebut istilahnya testing and debugging. Yang keenam, pembuatan dokumentasi. Lalu apa perbedaan antara belajar memprogram dan belajar bahasa pemrograman? Ini dua hal yang berbeda. Yang pertama, belajar memprogram artinya memahami persoalan, menganalisis, dan merumuskan solusi ya. Jadi pemecahan masalah di sini melalui strategi, ada metodologi dan sistematikanya. Nantinya menggunakan notasi umum yang bisa dipahami secara universal. Sedangkan bahasa pemrograman di sini belajar memakai suatu bahasa. Bahasa pemrograman ada banyak, seperti bahasa manusia juga ya. Jadi terkait dengan aturan, sintak, tata bahasa atau grammarnya. Selanjutnya ini adalah tahapan pemecahan masalah, yaitu dimulai dari algoritma, nanti ditranslasi ke dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat tinggi itu contohnya adalah Java, seperti itu ya, PHP, dan lain-lain. Proses selanjutnya adalah kompilasi ya, menerjemahkan dari bahasa tingkat tinggi tersebut ke dalam bahasa yang dipahami oleh mesin. Ya, jadi bahasa komputer asli. Selanjutnya interpretasi oleh CPU. CPU sebagai sentral ya, processing unit, pemproses utama operasi-operasi pada komputer. Operasinya yaitu arithmetic dan logic unit, membaca, tulis, hitung, perbandingan, dan lain-lain. Selanjutnya paradigma pemrograman, ada 4 paradigma. Ya, ini adalah aliran ya, aliran dalam pemrograman. Karena di sini setiap permasalahan itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, maka di sini harus mengikuti paradigmanya. Yang pertama prosedural atau imperatif, di mana program berisi struktur dan data. Pada paradigma prosedural, biasanya perilakunya adalah terstruktur ya, terstruktur runut gitu ya, sekuen seperti itu. Bahasa-bahasanya contohnya ada Pascal, C, Basic. Selanjutnya paradigma object oriented atau berorientasi objek.
Di sini data dan instruksi dibungkus menjadi satu kesatuan yang disebut kelas. Dan pada saat dijalankan menjadi dalam program tersebut ya disebut sebagai objek-objek. Bahasa pemrogramannya yang termasuk ke dalam object oriented ada C++, Java, PHP, dan lain-lain. Selanjutnya paradigma fungsional, ini adalah konsep pemetaan dan fungsi pada matematika ya. Jadi bahasanya berbasis fungsi matematika. Contohnya MATLAB, dan lain-lain. Paradigma deklaratif yaitu pendefinisian relasi antar individu dinyatakan sebagai predikat atau hubungan ya, relasi. Atau logic programming ya, contohnya Prolog. Selanjutnya ini ada cara untuk menuliskan algoritma. Ada 3 cara. Yang pertama menggunakan pseudocode, yang kedua menggunakan kalimat, dan yang ketiga menggunakan notasi flowchart. Ini adalah contoh pseudocode. Sepintas ini adalah mirip dengan program komputer ya, karena berbasis ke bahasa pemrograman tertentu. Ini pseudocode Pascal-like namanya, karena menyerupai bahasa Pascal. Walaupun menyerupai bahasa Pascal, tetapi ini adalah bukan program yang bisa dieksekusi ya. Kalau dikompilasi pasti error. Tetapi sudah didekatkan ke bahasa pemrogramannya sehingga ketika ditulis menjadi bahasa pemrograman itu sudah mudah ya translasinya. Algoritma pseudocode berisi langkah-langkah ya penyelesaian masalah. Tidak ada notasi baku, tetapi sebaiknya berhubungan dengan bahasa yang umum dipakai ya, supaya mudah diterjemahkan. Notasi yang digunakan untuk menulis algoritma disebut notasi algoritmik. Struktur algoritma pseudocode terdiri dari kepala. Kepala algoritma ini menyatakan spesifikasi atau penjelasan algoritma tersebut untuk menyelesaikan apa. Yang kedua, bagian deklarasi ini mendefinisikan nama, baik variabel-variabel ya, identifier, konstanta, prosedur, fungsi yang dipakai di dalam algoritma. Selanjutnya, bagian deskripsi yang berisi uraian langkah-langkah penyelesaian. Komentar ini bahasa manusia ya, bukan bahasanya program, tapi digunakan untuk menjelaskan suatu bagian baris-baris pada program atau algoritma. Dan komentar di sini digunakan tanda kurung. Selanjutnya, teknik kedua menggunakan algoritma kalimat. Contohnya, di sini adalah algoritma ketika seseorang menelpon. Jadi, seperti definisi awal algoritma tadi, urutan langkah-langkah yang logis dan sistematis, maka kita akan lihat bagaimana logisnya ketika seseorang menelpon. Yang pertama, angkat telepon, lalu dengarkan ada panggil. Yang kedua, menekan ya atau memutar nomor telepon yang 7. Yang ketiga, apakah ada jawaban? Nah, di sini kan nggak langsung bicara karena ada kondisi-kondisi yang bisa terjadi kan. Jika ada jawaban, ini A. Yang pertama ya, jika ada jawaban, bagaimana? Yang kedua, di sini ada ini kemungkinan yang bisa terjadi ya kondisinya jika tidak ada jawaban. Nah, jika ada jawaban, karena ini telepon rumah ya, bukan telepon pribadi, mungkin kita harus bertanya, apakah yang dicari itu ada? Nah, jika ada, kita jadi cabang A1 ya, maka kita bisa lakukan pembicaraan di sini. Jika tidak ada A2, maka kita bisa menitipkan pesan atau menutup pembicaraan. Nah, ini jadi ada kondisi, di dalam kondisi menemui kondisi lagi. Tadi kan ini kondisi itu maksudnya itu pilihan ya, bukan dua-duanya itu bisa dilakukan, tetapi ini adalah pilihan. Jika tidak ada jawaban, gitu kan, kondisi yang kedua, maka kerjakan langkah 4. Apa itu langkah 4? Ya, tutup gagang telepon. Seperti itu. Jadi, cirinya algoritma kalimat ini logis urutannya ya. Bisa nggak dibalik-balik? Kita mulai menelpon dari letakkan gagang telepon atau putar nomor telepon dulu. Gitu. Kan tidak bisa. Jadi memang harus benar mengangkat telepon. Sama seperti membuka keluar rumah gitu. Kita harus membuka pintu dulu. Tidak bisa kita keluar seperti itu baru membuka pintu. Itu tidak logis ya. Oke, selanjutnya ada latihan. Ini untuk melatih membuat algoritma kalimat ya. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, buat algoritma kalimat untuk memasak mie instan. Yang kedua, buat algoritma kalimat untuk mengirim email.
Yang ketiga, buat algoritma kalimat untuk menukar isi dua buah gelas ya. Tadinya gelasnya yang A berisi susu, B berisi kopi, nanti kondisinya ya tertukar. Jadi A berisi kopi dan B berisi susu. Sepintas dilihat ini adalah sederhana ya, hal-hal sehari-hari. Tapi di sini yang ingin saya tekankan adalah analisis pemecahan masalahnya dan kondisi-kondisi apa yang mungkin bisa terjadi. Baik, selamat mengerjakan. Kita akan melanjutkan ke materi flowchart. Terima kasih.